Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Wulansari. Saya mahasiswa Magister Akuntansi di IAI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya dengan judul Determinan Kinerja Aparat Instansi Pemerintah dengan Gaya Kepemimpinan Transformasional sebagai Variabel Moderating. Latar belakang, yang pertama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, good governance, dan pemerintah yang bersih, good governance, yang meningkatkan peran pengawas pemeriksaan dan pembinaan. Dengan ini, masyarakat menilai sektor publik sebagai sarang efisiensi, pemborosan dan sumber kebocoran APBN, serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh para pemangku kepentingan. Kemudian juga ini diperkuat dengan banyaknya jumlah temuan berulang, terutama kerugian negara dan penyimpangan yang bermuara pada korupsi yang ditemukan oleh auditor eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selain itu, ada beberapa data dari Huta Barat tahun 2002 mengumpulkan sebanyak tahun 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelidiki 127 dugaan korupsi, penyidikan terhadap 108 perkara, penuntutan sebanyak 122 perkara, dan menangkap 123 orang tersangka tindak pidana korupsi, serta pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebanyak 416,9 miliar dan 2,713 triliun uang korupsi ke negara selama 8 tahun. Hal ini membuktikan bahwa korupsi di negara ini tidak main-main. Sedangkan kondisi pandemi COVID yang merubah SOP pengawasan dari lapangan ke menjadi di des sehingga dari yang bisa melihat secara langsung kondisi sebenarnya menjadi terbatas. Beberapa temuan dari BPK dan KPK ini sayangnya tidak ditemukan oleh aktif, sehingga ini mengindikasikan rendahnya kinerja aktif dalam mengelola keuangan negara dan daerah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh secara parsial komitmen organisasi terhadap kinerja auditor? Bagaimana pengaruh secara parsial pengalaman kerja terhadap kinerja auditor, bagaimana pengaruh secara parsial integritas terhadap kinerja auditor, bagaimana pengaruh secara parsial kepuasan kerja terhadap kinerja auditor, bagaimana gaya kepemimpinan transformasional memoderasi positif komitmen organisasi terhadap kinerja auditor, bagaimana gaya kepemimpinan transformasional memoderasi positif pengalaman kerja terhadap kinerja auditor, bagaimana gaya kepemimpinan transformasional memoderasi positif integritas terhadap kinerja auditor, dan bagaimana gaya kepemimpinan transformasional memoderasi kepuasan kerja terhadap kinerja auditor. Berikut ini ada desain hipotesa penelitiannya. Terus landasan teorinya ada komitmen organisasi, integritas, gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, dan kepuasan kerja. Kami juga menggunakan teori atribusi untuk menguatkan analisis ini, bahwa dalam kinerja auditor dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal force dan external force. Internal force seperti motivasi persepsi diri, sifat, karakter, sikap, kelelahan, kemampuan usaha atau pribadi. Yang external force atau situational attribution itu seperti kesulitan dalam pekerjaan, kondisi sosial, nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Kami juga menggunakan teori X dan Y McGregor untuk menguatkan analisa dari beberapa variabel ini. Hasil pengujian evaluasi measurement model atau OTA model, kami sudah menguji variabel dan indikator-indikator untuk menguji kevalidannya dan reliabilitas. Semua sudah valid dan sudah valid dan reliable. Kemudian ini hasil pengujian hipotesa pengaruh inner outer. Terlihat hanya dua yang mempengaruhi kinerja auditor, yaitu pengalaman dan integritas. Selebihnya itu tidak mempengaruhi atau HA-nya ditolak dan menerima H0. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor. Di sini kita lihat bahwa hasilnya di inspektor utama wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, semua hasil pengujiannya adalah ditolak. Nah, ini ditolak karena berarti pengaruh komitmen organisasi tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja auditor. Rendahnya nilai rata-rata variabel komitmen organisasi dan tidak terpengaruhnya variabel komitmen organisasi terhadap kinerja auditor berkaitan dengan salah satu karakteristik responden, yaitu jabatan. Bahwa sebanyak 40 responden, 43,48% telah menjadi jabatan fungsional auditor, sedangkan 52%-nya, 52 responden atau 56,52%-nya calon auditor atau staf atau belum menjadi jabatan fungsional auditor. Auditor yang telah menjadi pejabat fungsional auditor dapat dimaknai dengan telah mempunyai komitmen organisasi, karena dengan memilih menjadi fungsional auditor, maka auditor tersebut telah bersedia bekerja, bertahan, dan mensukseskan tujuan inspektorat utama hingga mereka pensiun. Sementara pegawai yang belum menjadi pejabat fungsional auditor masih memiliki kesempatan untuk memilih di antara bertahan atau meninggalkan inspektorat. Jika suatu hari nanti mereka mendapatkan kesempatan di tempat lain, ada kemungkinan mereka pergi meninggalkan inspektorat utama.
Dari atribusi bahwa kinerja auditor dipengaruhi oleh faktor internal auditor berupa komitmen organisasi tidak terbukti, karena rendahnya komitmen organisasi yang dimiliki oleh auditor, terutama untuk auditor yang belum menjadi pejabat fungsional auditor tetap profesional dalam memberikan usaha terbaiknya untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan inspektorat utama. Kebanyakan dari mereka untuk mempertahankan sikap profesionalisme dalam bekerja dan memiliki motivasi dalam melakukan tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mendapatkan reward ataupun bonus-bonus dari pimpinan. Kemudian pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja. Di sini hanya di inspektor utama yang hasil hipotesanya diterima, sedangkan yang lainnya tidak diterima. Kondisi ini tergambarkan dengan responden yang telah menjadi auditor dan melaksanakan penugasan lebih dari 20 kali, atau auditor yang melaksanakan suatu kegiatan secara terus-menerus dan berulang akan lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Seiring berjalannya waktu, pengalamannya akan semakin banyak dan beragam, lebih mahir dan cepat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan dan dapat meminimalisir kesalahan, sehingga dapat membantu penyelesaian tugas dan fungsi secara efektif dan efisien yang akan meningkatkan kinerja auditor. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Fuad, Utami, Badera, dan lain-lain. Berkaitan dengan jumlah nilai rata-rata jawaban responden dari kinerja auditor, terdapat indikator dari item-item pernyataan auditor. Misalnya, saya bersedia diberikan tugas tambahan mempunyai nilai skor terkecil karena auditor merasa rendah overload dalam tugasnya, sehingga merasa bebannya akan bertambah banyak dengan tugas tambahan tersebut. Bukan berarti mereka tidak mau bekerja, tapi memang karena sudah overload. Overload ini nanti akan berimbas kepada kepuasan kerja. Pengaruh integritas terhadap kinerja. Di sini kita lihat yang mempengaruhi kinerja dari integritas ada di inspektor utama dan inspektor wilayah 1. Sedangkan di wilayah 2 dan wilayah 3 tidak ditemukan adanya pengaruh antara integritas dan integritas terhadap kinerja. Berdasarkan hasil pengolahan data variabel integritas merupakan variabel dengan nilai rata-rata tertinggi dari semua variabel yang diuji, yaitu sebesar 3,42. Hal ini mengindikasikan bahwa API di inspektorat utama telah memegang teguh prinsip integritas, mempunyai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tanpa kompromi dengan siapapun, bersikap jujur dan berterus terang, tidak menerima kecurangan terlepas dari kepentingan pribadi, serta menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai moral. Sehingga integritas inilah yang membuat API mempunyai kinerja yang tinggi pula. Dari 10 instrumen pernyataan dan variabel ini, instrumen pernyataan yang paling signifikan adalah auditor harus taat pada peraturan-peraturan, baik diawasi maupun tidak diawasi, yaitu dengan nilai rata-rata 3,7. Berarti auditor di inspektor utama telah memiliki kesadaran integritas yang tinggi, sehingga walaupun tidak diawasi, auditor tetap berintegritas. Adapun nilai integritas tertinggi terdapat pada inspektor wilayah 1 dan nilai rata-rata integritas terendah ada di inspektor wilayah 3. Hal ini juga nanti akan membuktikan pada hipotesa selanjutnya bahwa walau gaya kepemimpinan itu tidak mempengaruhi integritas karena mereka memang sudah ada dalam dirinya untuk berintegritas. Sesuai dengan yang diungkapkan Esti adalah bahwa pegawai yang memiliki tingkat integritas yang tinggi dapat berdampak pada keseriusan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan organisasi. Ini juga sesuai dengan penelitian Ocidia, Ariani, Kirana, dan lain-lain. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja auditor. Dalam hal ini, hipotesa ini ditolak karena baik di inspektor utama, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 tidak ditemukan adanya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai rata-rata kepuasan data sebesar 2,85 dengan nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan pemberian reward telah dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu sebesar 2,38. Responden merasa kurang puas atas sistem reward yang diberikan di inspektor utama untuk pegawainya, yang dianggap belum mengacu pada indikator kinerja individu yang terukur dan belum didukung dengan kertas kerja yang memadai. Ketidakpuasan ini juga dilatar belakangi tingginya ekspektasi dari para pegawai baru yang mindsetnya inspektor utama merupakan unit kerja dengan implementasi reformasi birokrasi yang terbaik dibandingkan dengan unit kerja yang lainnya. Sehingga harapannya ketika telah mendedikasikan hidupnya dalam pencapaian tujuan inspektor utama, harusnya diikuti dengan feedback berupa reward dari pimpinan atau atas upaya tersebut. Walaupun begitu, ketidakpuasan yang dirasakan auditor atau reward tersebut atau tidak terpenuhnya harapan lainnya, misalnya dalam hal bonus, promosi jabatan, suasana kerja sesama rekan kerja, maupun pekerjaannya sendiri secara maksimal, tidak menjadi alasan auditor tidak
untuk menurunkan kinerjanya. Auditor tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan semata-mata untuk ketaatannya pada peraturan pencegahan KKN sedari sedini mungkin dan keikutsertaannya dalam mewujudkan good governance. Dengan harapan kedepannya kepuasan tersebut akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kinerja yang telah diberikan kepada organisasi. Selain itu, auditor memberikan hasil yang maksimal agar catatan kerjanya dalam CKP tidak dinilai buruk oleh pimpinan. Auditor menyadari pelanggaran perihal kinerja yang buruk akan dikenakan penurunan tunjangan kinerja dan buruknya kredibilitas sebagai APIP. Hal ini seharusnya perlu mendapatkan perhatian pimpinan dalam hal beban kerja, lingkungan, dan budaya kerja agar seluruh auditor merasa nyaman dan betah bekerja di inspektor utama. Sehingga totalitas dalam berkinerja setiap pegawai dapat ditingkatkan dan tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan teori atribusi, alasan auditor melakukan kinerja dipengaruhi oleh kepuasan dan motivasi. Dalam hal ini, walaupun kepuasan kerja mempengaruhi kinerja, namun motivasi untuk menjaga kredibilitas dan agar tidak dijatuhi punishment menjadikan yang bersangkutan mempertahankan kinerjanya sebagai APIP. Hal ini sesuai dengan temuan dari Nabawi, El-Burdah, Nimade, Arik, Julianti bahwa kepuasan tidak terpengaruh terhadap kinerja. Gaya kepemimpinan memoderasi komitmen terhadap kinerja auditor. Di sini semuanya ditolak, baik inspektur utama maupun sampai 1, 2, 3. Menurut teori atribusi, bahwa dalam perilaku seseorang berpengaruh faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah gaya kepemimpinan yang kami ambil sebagai faktor moderasi. Hasil penelitian ini juga memperkuat teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor bahwa pendekatan kepemimpinan disesuaikan dengan sikap mental dan perilaku karyawan. Pemimpin harus memilih gaya kepemimpinan yang berbeda untuk pegawai yang berbeda. Satu gaya kepemimpinan tidak dapat digunakan untuk mengelola seluruh pegawai. Gaya kepemimpinan transformasional yang mendorong keterlibatan dan partisipasi auditor dalam penentuan tujuan dan pengambilan keputusan serta memberikan peluang kepada auditor untuk terlibat dalam perancangan arah organisasi, mengekspresikan ide-ide dalam pelaksanaan penugasan, mungkin akan dapat memoderasi komitmen organisasi dengan auditor dengan tipe Y, yang diasumsikan suka bekerja, memiliki komitmen pada tujuan organisasi dengan senang hati, menerima tanggung jawab sangat bisa diandalkan. Namun, belum dapat memoderasi jika diterapkan terhadap auditor tipe X yang cenderung pasif, memiliki sikap dan perilaku malas, tidak kreatif, tidak berkomitmen dan bertanggung jawab, dan tidak inovatif. Maka, kepemimpinan yang dipergunakan cenderung direktif atau gaya kepemimpinan petunjuk bahkan otoriter. Agar auditor lebih sering menuruti kata inspektur tanpa punya inisiatif. Sesuai dengan hasil penelitian, ini sesuai dengan Fembrianti dan Ningrum, menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah. Hal ini berarti sebaik apapun gaya kepemimpinan, apabila tidak didasari kesadaran dalam diri auditor itu sendiri atau komitmen organisasi untuk mengoptimalkan kerjanya, maka kinerja yang memuaskan tidak akan dapat dicapai. Perlu perhatian khusus dari pimpinan inspektur utama untuk menghadapi auditor dengan tipe X melalui pemilihan gaya kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan memodernisasi pengalaman terhadap kinerja auditor. Di sini juga semua ditolak, jadi tidak ada gaya kepemimpinan transformasional tidak dapat memoderasi pengalaman kerja terhadap kinerja auditor. Pemimpin yang mampu menginspirasi pengikut untuk terlibat berkomitmen, memiliki visi serta tujuan bagi organisasi, belum tentu akan memperkuat atau memperlemah pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja APIP. Hasil penelitian ini sesuai dengan Novitasari 2018 bahwa pengalaman kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, gaya kepemimpinan transformasional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Auditor yang telah berpengalaman dalam melaksanakan penugasan pengawasan seperti review, evaluasi, audit maupun asistensi memiliki kemampuan yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja ataupun berpindah dari satuan kerja lainnya yang tupoksinya berbeda dengan tupoksi inspektor utama. Berkaitan dengan jumlah nilai rata-rata jawaban responden dari kinerja auditor, terdapat indikator dari item-item pernyataan auditor. Saya bersedia diberikan tugas tambahan mempunyai nilai skor kecil karena auditor merasa sudah overload dalam tugasnya, sehingga merasa bebannya akan bertambah banyak dengan tugas tambahan tersebut. Kondisi ini dibutuhkan pimpinan yang dapat membangkitkan dan mengundang pegawai untuk melihat semua penugasan yang diberikan pimpinan sebagai peluang untuk terus berlatih dan belajar sepanjang hayat, bukan hanya dipandang sebagai beban. Namun tetap dipertimbangkan beban kerja per individu agar dari sisi kepuasan kerja auditor dapat meningkat. Pengalaman kerja tidak hanya menyangkut jumlah masa kerja, tetapi lebih memperhitungkan jenis pekerjaan yang pernah atau sering dilaksanakan. Sejalan dengan bertambahnya pekerjaan yang disertifikasi inspektur, maka akan semakin bertambah pula pengetahuan, keterampilan, dan keahlian seseorang dalam bekerja lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan akan meningkatkan
kinerja pegawai yang efektif dan efisien di inspektorat utama. Gaya kepemimpinan memoderasi integritas terhadap kinerja auditor. Di sini semua gaya kepemimpinan transformasional tidak memoderasi integritas terhadap kinerja auditor. Walaupun ketika tadi ada ini integritas mempunyai pengaruh terhadap kinerja auditor. Gaya kepemimpinan transformasional akan memperkuat pengaruh integritas terhadap kinerja, yaitu dengan mempengaruhi dan menginstruksikan auditornya untuk selalu menegakkan integritas sesuai kode etik dan standar audit APIP. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan. Seorang auditor yang awalnya tidak menegakkan integritas dalam penegasannya akan berubah perilakunya ketika dipimpin oleh pemimpin yang menegakkan integritas. Karena jika dia tidak mematuhi peraturan yang berlaku, yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Misalnya, jika sebelumnya dipimpin oleh pemimpin yang berintegritas, auditor tersebut masih menerima sertifikasi dalam bentuk apapun ketika penugasan. Namun sikapnya berubah seiring dengan perubahan pimpinan yang juga berubah budaya kerja yang tidak menerima gratifikasi. Namun di inspektorat utama BPS, integritas itu sudah terbangun dalam diri auditornya. Selain karena mematuhi peraturan yang berlaku, mereka juga telah menyadari pentingnya integritas itu yang berkorelasi dengan sikap profesionalisme dan kredibilitas auditor tersebut. Sehingga mereka tetap bekerja dengan integritas dengan atau tanpa pimpinan yang memberikan contoh atau memerintahkannya. Gaya kepemimpinan memoderasi kepuasan terhadap kinerja auditor. Di sini juga membuktikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional belum memoderasi kepuasan kerja terhadap kinerja auditor, kecuali ada di inspektorat wilayah 1. Untuk hasilnya memperkuat pendapat Suciati 2019 bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Pada variabel gaya kepemimpinan transformasional, hasil tertinggi didapat oleh pernyataan untuk bekerja lebih baik. Pimpinan memberikan motivasi kepada saya dengan nilai rata-rata 2,96. Pimpinan bersedia mendengarkan kesulitan dan keluhan yang saya alami dengan nilai rata-rata 2,94. Dan pimpinan menumbuhkan rasa percaya diri saya dan melakukan pekerjaan dengan nilai rata-rata 2,935. Sedangkan hasil terendah didapat oleh item pernyataan pemimpin memberikan petunjuk kepada saya bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan, dan pemimpin menanamkan rasa bangga saya selama berjuang bersamanya. Walaupun auditor menyukai gaya kepemimpinan diterapkan oleh pimpinannya, namun belum tentu memperkuat kepuasan kerja untuk meningkatkan kinerja APIP secara signifikan. Hal ini disebabkan karena ketidakpuasan auditor dalam hal reward yang dilakukan terbukti dengan hasil terendah dari kepuasan pegawai adalah item pertanyaan reward telah dilakukan sebagaimana mestinya dengan nilai rata-rata 2,38. 51 orang yang merasa reward belum dilakukan sebagaimana mestinya, dan terdapat 35 orang yang merasa belum puas atas ketidaknyamanan lingkungan kerja saat ini. APIP merasa belum puas dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinannya. Bukan jaminan akan meningkatkan kinerja APIP secara signifikan, begitu pula sebaliknya. Sebagai ASN, APIP mempunyai penghasilan tetap dan jaminan hari tua yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga APIP selalu dapat bekerja secara optimal. Kepuasan kerja belum tentu dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan organisasi yang mengatur hak dan kewajiban tentang gaji, tunjangan, kinerja, promosi, THR, bonus, perjalanan dinas, ataupun insentif yang diputuskan oleh pimpinan. Kinerja APIP tidak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, terbukti dengan perubahan pimpinan selama 3 tahun terakhir tidak mempengaruhi kinerja APIP secara keseluruhan. APIP tetap bekerja siapapun yang menjadi pemimpinnya dan bagaimana gaya kepemimpinannya. Kesimpulannya, hasil pengujian secara parsial menunjukkan pengalaman kerja integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor, namun komitmen organisasi dan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil uji residual menunjukkan daya kepemimpinan transformasional tidak dapat menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi komitmen organisasi, pengalaman kerja, integritas, kepuasan kerja terhadap kinerja auditor. Sarannya, untuk peneliti selanjutnya menggunakan responden lebih banyak dalam peroleh data peneliti, agar data yang dikumpulkan bisa akurat, nyata, dan maksimal. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan dan observasi yang diteliti, dan menghindari perbedaan persepsi antar responden, menambahkan atau menggunakan variabel lain. Untuk manajemen inspektorat utama agar lebih meningkatkan komitmen organisasi dan kepuasan kerja auditor, yaitu melalui peningkatan kenyamanan lingkungan kerja, kejelasan pemberian reward, pemerataan beban tugas, peningkatan kompetensi auditor melalui pengalaman kerja, dan lain-lain. Oke, segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.